pagi guys, dan ya lesu nggak sih? Nggak sih, biasa aja ya kan. Karena kalau kita dikasih bear div 2 lapis kayak gini, apalagi di time frame daily, artinya ada peluang turun ke bawah, ada peluang beli gitu ya. Karena mungkin ada yang wah ini udah terbang bang, ya nanti balik lagi. Kecuali dia udah bikin support baru ya, baru kita bisa bisa antisipasi gitu ya. Intinya ya, kalau misalnya Bitcoin turun ya, karena kita kan dominan cenderung menganalisa Bitcoinnya ya, untuk jadi patokan analisa altcoin. Kalau Bitcoin turun terus tapi altcoin biarpun ada event dia bakal ngikut, biarpun ada saatnya dia akan melawan arus gitu. Nah, jadi kenapa aku lebih cenderung dominan bahas Bitcoin dan karena ini yang harus dibeli lebih banyak ya. Porsi portofolio kita tuh harus lebih banyak beli Bitcoin. Kenapa? Ya karena ini adalah indeks patokan dari semua altcoin. Anggap aja lah altcoin itu bonus. Karena kalau menurut aku pribadi ya nanti Bitcoin aku di portofolio itu ya kurang lebih sekitar 30-an%, Ethereum 10% dan BNB 30% ya. Jadi 30, 30, 60, 70, 20% doang untuk altcoin. Harusnya. Kenapa ya? Karena inilah indeks yang paling aman sebenarnya dan resikonya tuh minim gitu. Ya, kalau altcoin juga sebenarnya bagus-bagus aja, tapi kalau sangkut di atas ya belum tentu juga kejemput di next bull run-nya gitu. Tapi kalau Bitcoin ya karena likuiditasnya udah terbackup dan semua orang juga mengamankan Bitcoin ya. Jadi lebih mending ya beli Bitcoin lebih banyak untuk portofolio. Oke. Nah, tadi malam aku udah close short lagi di 245 ya. Dan bangun-bangun ternyata 245 tuh di mana sih? 245. Nah, tadi malam tuh kan sempat tuh naik lagi ya. Aku 244 ya, 244 di sini. Nah, aku close lagi nih. Karena apa? Karena udah sempat turun dan mau ditinggal tidur. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia udah memantul persis di support yang kemarin tuh jadi resistance dan support yang kemarin juga. Nah, jadi apakah masih berpeluang untuk Bitcoin? Nah, gini gambarnya tetap sama ya. Nah, aku mau coba aja apakah memang bisa dia menyentuh MA200 dan juga EMA200 time frame 4 jam ya. Ini time frame 4 jam semua di sini. Aku udah gambar ya. Nah, jadi di sini tuh 4 jam, time frame 4 jam MA200 dan juga EMA200-nya kita cek aja dulu kalau ini. Nah, dia EMA 200-nya kemarin tuh di sini guys ya, di bawah sini, dan semakin hari tuh dia pergerakannya semakin naik. Kenapa? Karena dia ngejar pergerakan 200 hari terakhir itu mendekati atau menjauhi moving average atau exponential moving average-nya gitu ya. Nah, jadi banyak juga analisis yang mengatakan ya kalau misalnya Bitcoin itu nggak bakal kemana-mana, akan sideways saja. Tapi kalau aku mungkin lebih percaya di Maret kita mungkin bisa pergi ke 22.000 dulu. Kenapa kita pergi ke 22.000? Ya alasannya simple aja. Karena di daily itu benar-benar ada pola bearish. Yang mana di pola bearish itu harus dibayar dulu. Dia masih punya utang. Kalau udah bayar utang ya kita mau masuk pun jadi tenang gitu. Ibaratnya kita punya utang di dunia nyata aja lah. Takutnya ya pas kita udah enak tiba-tiba kena kejar gitu ya. Takutnya tuh kayak gitu. Dan di sini juga kalau kita perhatikan dari daily-nya udah dead cross ya. Nah, di daily udah dead cross dan juga RSI-nya memang masih bear div dan itu levelnya masih cukup tinggi ya, masih level 58. Dan kalau kalian mau misalnya mau belanja atau mau ngelong, aku sarankan mungkin di bawah, yaitu di level sekitar 20 atau 30 kalau ke sana ya. Dan kalau ada konfirmasi misalnya bull div kayak gini, nah ini adalah peluang yang paling cocok untuk masuk, adalah peluang yang paling cocok untuk apa? Untuk invest gitu. Pokoknya kalau muncul bull div ya. Nah kayak ini kan ada bull div sebenarnya, tapi kok nggak bereaksi sama market gitu ya. Sampai sini aja dia. Karena apa? Karena langsung dibayar dengan bear div. Nah takutnya tuh kayak gitu. Jadi harus bisa ngelihat juga indikasi bull div sama bear div-nya. Karena ini tuh sebenarnya kalau di time frame daily tuh memang agak apa ya? Agak cenderung dan agak dominan gitu masuk di bullish dan bear div dan bull div-nya. Ya karena itu jangkanya atau efeknya itu harian, berhari-hari, berbesok-besok dan berapa hari ke depan ya. Nah, itulah dia yang menyebabkan kalau misalnya harga itu akan menyebabkan dia tuh volatility atau pergerakannya bisa lebih dalam atau lebih naik kencang gitu ya.
Nah, turunnya kencang, naiknya juga kencang gitu. Nah, sebenarnya di sini tuh ada bull diff ya. Tapi kenapa tereksekusinya ketika yang nggak ada bull diff? Nah, ini masih menjadi pertanyaan aku kemarin. Kenapa? Karena di sini aku udah yakin kemarin eh, bakal reversal lagi. Karena apa? Karena nggak berhasil menjebol trend line-nya ya. Nah, artinya kayak gini kan. Set, set, set gitu kan. Nah, last wave gitu. Tapi ternyata langsung dibikin apa namanya? Dibikin di sini tuh ya higher low. Nah, bikin higher low baru langsung rally. Nah, itu salahnya kemarin. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak semua orang harus analisa benar ya kan. Nah, tapi minimal ya kita bisa mengantisipasi lah pergerakan next Bitcoin tuh bikin pergerakan yang kayak gimana gitu. Nah, ini udah kena tadi supportnya di 2238 dan langsung mantul tuh ya. Tapi kalau dilihat dari candle daily-nya agak serem ya, belum ada reversal pattern yang cukup enak untuk kita masuk buat harga masuk. Karena apa? Karena bisa jadi retest MA200 ini yang agak sedikit apa ya? Agak sedikit dalam gitu. Karena kalau kita ukur bisa berapa persen guys ya. Kita lihat dulu price range-nya, misalnya di sini masih bisa sekitar 6%-an, 7% lah. Kita bilang lah, anggaplah 7% di area itu tuh lumayan dalam loh untuk Bitcoin, misalnya turun 7%. Terus altcoin kalau kalau turun 7% Bitcoin tuh bisa dalam juga, bisa belasan, bisa 20-an%. Tapi ya mereka bakal lebih cepat recovery-nya daripada Bitcoin. Bitcoin kan bertahap tuh naiknya, tunggu ada momen baru sideways. Nah, altcoin tuh udah mungkin udah kejang-kejang terbangnya gitu. Oke, kira-kira gitu aja analisis time frame daily hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe and see you in the next video. Bye bye.